Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, di semester 2 ini kita akan membahas tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi untuk menyampaikan kebenaran Islam. Para nabi menyampaikan kebenaran Islam kepada para pengikutnya. Selain itu, para nabi pun mendapatkan cobaan dalam kehidupannya. Tetapi mereka dapat melewatinya karena keimanan yang dimiliki. Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang akan kita pelajari pada hari ini. Tahukah kalian cobaan apa yang dialami oleh Nabi Zakaria alaihissalam dan bagaimana sikap Nabi Zakaria alaihissalam dalam menghadapi cobaan tersebut? Dan apa saja yang dapat kamu jadikan teladan untuk kehidupan sehari-hari setelah mengetahui kisah Nabi Zakaria alaihissalam? Baiklah anak-anak, kali ini ibu akan menjelaskan tentang kisah keteladanan Nabi Zakaria, seperti Nabi Zakaria sebagai pemuka Baitul Maqdis dan cobaan yang dialami Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam sebagai pemuka Baitul Maqdis. Nabi Zakaria termasuk seorang nabi dari kaum Bani Israel. Nabi Zakaria merupakan anak keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam bin Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang yang merawat Maryam. Tahukah kalian siapa Maryam? Ya, betul. Maryam adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Maryam binti Imran bin Matan yang juga masih merupakan anak keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibunda Maryam bernama Hannah yang memiliki saudara perempuan bernama Lisa, dan Lisa inilah yang menjadi istri dari Nabi Zakaria alaihissalam. Lisa ini merupakan bibi dari Maryam. Oleh karena itu, Nabi Zakaria lah yang merawat Maryam karena masih merupakan keponakan istrinya. Lalu bagaimana sih Nabi Zakaria bisa diangkat sebagai pemuka Baitul Maqdis? Ya, pada waktu Maryam diserahkan kepada para ulama Baitul Maqdis, mereka berebut untuk dapat mengasuh dan merawat Maryam. Kemudian diputuskanlah hal ini dengan cara undian, yaitu dengan menjatuhkan kalam suci atau pena di sungai Ardan. Nah, barang siapa yang kalamnya terapung, maka dia berarti telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengasuh dan merawat Maryam. Kemudian pemuka-pemuka Baitul Maqdis tadi melempar kalamnya sendiri-sendiri. Tiba-tiba yang terapung adalah kalamnya Nabi Zakaria alaihissalam, sedangkan yang lainnya tenggelam semua. Akhirnya Nabi Zakaria lah yang mengasuh dan merawat Maryam. Maka dari itu Nabi Zakaria alaihissalam disebut sebagai pemuka Baitul Maqdis. Nabi Zakaria alaihissalam juga mengalami cobaan seperti yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Cobaan yang dialami Nabi Zakaria alaihissalam adalah bahwa di usianya yang sudah lanjut, yaitu kira-kira umur 90 tahun, Nabi Zakaria alaihissalam belum diberikan keturunan. Hal tersebut membuat Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya gelisah, karena belum memiliki anak yang akan meneruskan cita-cita mereka.
Akan tetapi Nabi Zakaria memiliki hati yang mantap dan tekun dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dianugerahi seorang putra yang baik tingkah lakunya. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 2 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا صدق الله العلي العظيم. Yang artinya, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku." Nah, ketika Nabi Zakaria alaihissalam salat di mihrab, kemudian malaikat Jibril datang dan memanggil Nabi Zakaria alaihissalam dengan memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahinya seorang anak laki-laki. Nabi Zakaria ketika mendengar kabar tersebut merasa tidak yakin. Kenapa? Karena di usianya yang sudah tua, yaitu 90 tahun. Tetapi Nabi Zakaria alaihissalam memohon kepada Allah agar diberi tanda atau bukti untuk mengetahui bahwa istrinya sedang hamil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepadanya bahwa tandanya atau buktinya ialah bahwa Nabi Zakaria tidak dapat berbicara dengan manusia dan bertukar pikiran kecuali dengan isyarat tangan, mata, menggoyangkan kepala atau semacamnya. Hal ini akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Dan selama 3 hari itulah Nabi Zakaria alaihissalam diperintah agar memperbanyak tasbih sewaktu pagi dan petang. Dan pada akhirnya di usianya yang ke-90 tahun, Nabi Zakaria alaihissalam dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Nah, Yahya inilah yang akan meneruskan cita-cita dari Nabi Zakaria alaihissalam. Anak-anak, itu tadi merupakan penjelasan tentang kisah keteladanan dari Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, apa sih hikmah yang bisa kita ambil atau teladan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam ini? Ya, betul sekali. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam adalah bahwa kita tidak boleh berputus asa terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang Nabi Yahya alaihissalam, ya. Tentunya Nabi Yahya ini adalah putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Oke anak-anak, selamat beraktivitas, selalu jaga kesehatan, jangan lupa beribadah, jangan lupa mengirimkan video mengaji dan hafalannya, serta menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain-lain. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.